للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Konfidin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan belajar kita baca kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah syarhiha di Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sudah sampai di bait yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd, qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, al-yaqinu la yazulu bisyakki wa tarji'ul ahkam itu bukan dari Syekh. Langsung baca bait. Wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Kata beliau rahimahullah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa tarji'ul ahkamu lil yaqin. Hukum itu kembali kepada al-yaqin, pada sesuatu yang kita yakin. Fala yuzilu syakku lil yaqin. Jadi asyak, keraguan itu tidak menghilangkan keyakinan. Inilah kaidah yang kita kenal, al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin, keyakinan itu tidak hilang hanya karena adanya keraguan. Baik. Ini siapa namanya tuh? Ammar. Sudah wudhu. Nah. Ini dia sudah wudhu, barusan sudah wudhu. Tiba-tiba ada bisikan was-was. Ini saya suci atau hadas? Gimana kira-kira? Apa yang yakin, apa yang ragu? Yang meragukan hadas. Yang yakin barusan berwudhu masih basah. Ya enggak? Masih basah jawabannya. Betul, barusan kan masih basah. Jadi yang yakin, yang ini jelas-jelas dia wudhu, ini tidak hilang karena adanya keraguan. Bisa paham ya? Saya paham ya? Saya akan uraikan dengan contoh-contoh. Baca. Asyarhu wa ma'na hadha anna al-insana mata tahaqqaqa syai'an thumma syakka hal zalika syai'a al-mutahaqqaqu am la. Zalika syai'ul mutahaqqaqu am la. Fal aslu baqa'ul mutahaqqaqi fayabaqal amru ala ma kana mutahaqqaqan. Nah, perhatian. Makna ayat ini, seseorang mata tahaqqaqa syai'an, kapan dia sudah mewujudkan sesuatu, terwujud sesuatu, kemudian dia ragu, ini sesuatu ini hilang atau tidak, zala maksudnya hilang atau tidak. Apa saya bilang tadi barusan, tahaqqaqa syai'an, terwujud sesuatu, ada sesuatu, kemudian dia ragu, apakah ini sesuatu ini masih ada atau sudah hilang? Maka tasyai' al-aslu baqa'ul muhaqqaq, asalnya masih ada kan? Kita sudah bilang barusan terwujud. Seperti yang ini, saudara kita barusan saja wudhu, masih basah mukanya, basah tangannya, kemudian dia ragu misalnya, saya hadas ya atau suci. Maka kita katakan asalnya yang yakin adalah dia suci, dia barusan wudhu. Jadi yakin ini tidak hilang karena adanya muncul keraguan setelah. Sehingga kata Syekh fayabaqal amru ala ma kana mutahaqqaqan. Maka perkara tersebut tetap seperti apa yang memang sudah terwujud sebelum. Paham ini? Jadi sudah taharah, sudah berwudu, maka masih basah, dia ragu, maka dia batal wudunya atau tidak, hadas atau tidak, maka kembali. Ya, dikembalikan ke yakin tadi. Apa itu? Dia sudah berwudu. Terus Falau syakka fi imra'atin hal tazawwajaha. Sekarang Ahmad
bangun tidur, dia lihat perempuan di dekatnya. Nah ini istri kau atau bukan? Saya sudah minta. Hah? Orang bangun tidur kan biasa masih loading ya. Sekarang asalnya yang yakin ini si Ahmad gimana? Sudah nikah atau belum? Ini Ahmad, saya lihat Ahmad ya. Kasihan sendiri. Itu yang yakin kan? Sama ini? Dia sudah nikah atau bukan? Ya kembali ke asalnya, dikembalikan ke asal. Itu nanti kita akan bahas yang namanya istishab. Ini setelah kaidah ini langsung beliau sebutkan al-asal itu ada sekitar 2 atau 3. Ya, paham ini? Karena dikembalikan ke asalnya si Ahmad baru menikah. Asalnya perempuan itu haram sampai dia jelas menikah kami itu. Nanti akan sebutkan kaidahnya, ya, tahu. Sebab ini, jadi itu yang yakin. Jadi jangan, tidak dibalik. Tidak, saya sudah nikah. Apa kita menikah bapak? Ya, apa di kumpulan balik apa? Ini kan mudah kan? Kalau kita kembalikan ke kaidah ini. Terus lam yakun lahu wad'uha. tidak boleh dia kawin. Kan dia ragu ceritanya. Ya, dia ragu dia sudah nikah atau belum. Sekarang saya tanya, asalnya perempuan apa untuk kita? Haram tuh. Ya sampai jelas kita halalkan, kita nikahi. Atau itu budak kita. Berarti kembali ke yakinnya apa? Ahmad belum menikah. Tidak diketahui ada walimah, tidak ada undangannya. Tidak pernah dia menikah seterusnya. Berarti yakinnya itu dia haram. Maka kata Syekh, lam yakun lahu wad'uha. Tak boleh dia boleh. Kenapa? Istishaban li hukmi tahrim. Ini kata istishab. Apa itu istishab? Itu kita kembalikan sesuatu kepada hukum asalnya. Ya, itu istishaban li hukmi tahrim. Itu kita kembalikan ini hukum perempuan ini ke hukum asalnya. Itu apa? Hukumnya tahrim. Hukumnya haram. Ya, haram dia untuk gauli sampai betul-betul jelas dia nikahi. Ya tak? Ini yang yakin, yang ragu apa tadi? Sudah nikah atau belum? Jadi buang ini keraguan, nikah atau belum yang jelas. Ya, itu yang yakin. Yang belum nikah. Bisa ini? Kemudian boleh balik. Ya, boleh balik. Orang yang sudah menikah. Wa kadza law syakka hal talaqa zaujatahu am la. Saya punya istri, satu. Istri pertama. Saya sudah menikah sekian tahun, sudah punya anak 3. Tiba-tiba muncul keraguan, kayak seperti tadi aku baru bangun tidur juga. Tiba-tiba tidak tahu mimpi apa tadi malam. Ya, muncul keraguan, ini saya sudah cerai istri atau belum? Saya ditanya, bertahun-tahun saya sama dia, anakku sudah 3. Asalnya apa ini? Asalnya apa? Masih status suami istri, tidak ada perceraian. Ini kebalikan dari yang tadi, yang jomblo tadi. Ya, mungkin mimpi lain tadi malam bangun ini perempuan. Paham ini? Ini kebalikan, ya benar, subhanallah. Bagus sekali Ustaz tadi. Memang sengaja dibalik supaya kita paham. Ya kan? Tadi jomblo, tiba-tiba berpikir, saya sudah nikahi si fulan atau belum? Mungkin mimpi apa tadi malam? Maka kita istishab, kembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya itu perempuan siapa? Apa? Haram. Bukan siapa-siapa. Sebaliknya orang yang sudah sama, baru sudah akad nikah, sudah punya anak bahkan, sudah 3 anak, tapi tiba-tiba dia ragu, dia sudah cerai dulu. Apa kata Syekh? Lam tutlaq. Ya, lam tutalliq atau lam tutallaq. Jadi asalnya, yakinnya dia tidak ditalak si istri. Amin. Terus Walahu ayyatu ahad. boleh bagi dia untuk menggauli istrinya, berhubungan dengan istrinya. Kenapa? Istishaban lin nikahi. Karena dikembalikan ke hukum asalnya, itu nikah apa? Halal dikembalikannya, halal istri. Berarti apa? Itu yakinnya dia masih sama, tidak ada perceraian. Paham ini? Dari ini kaidah subhanallah. Ini ada penyakitnya namanya salasul baul, ya, seterusnya. Paham ini?
kadang muncul was-was, ya. Nah, walaupun ini ada masalah tersendiri ya, masalah tersendiri. Tapi dikembalikan keyakinan dalam artian apa? Itu kamu orang sakit. Kondisi berbeda dengan orang normal. Orang seperti itu kan, ya. Kalau kita tanyakan kepada para ulama, maka jawabannya dia sudah, dia bersihkan kemaluannya, dia cegah agar najis tidak kemana-mana, kemudian dia wudhu, kemudian dia sholat. Ketika dia sholat, keluar apa-apa, tidak usah pusing. Itu kayaknya yakinnya dia harus lakukan. Maksudnya apa? Jangan was-was terus begini. Ini keluar, itu tidak bermasalah, ya, tidak bermasalah. Paham ini? Jadi, terus. وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو أكسه أو شك. Seperti sama pula kata beliau, demikian pula seandainya dia ragu tentang hadas setelah dia yakin bertaharah, seperti taman kita mana kita nih adanya. Baru sesekali berwudu, baru berapa detik dari bawah masuk ke majelis masih basah mukanya, tiba-tiba ada ragu. Ini basah atau tidak? Maka al-yakin adalah dia masih taharah baru usaha wudu. Ya. Atau sebaliknya, dia asalnya baru dari WC, sakit perutnya. Sudah setoran di WC, itu setoran ya, setoran ya, menabung. Di septic. Ya kan? Kemudian dia keluar. Kemudian dia ragu, ini saya sudah wudu atau belum? Gimana mah? Apa yang yakinnya? Yakinnya hadas baru menyetop dari WC. Tidak usah pusing, ya sudah yakinnya, sudah saya baru sadar itu wudu. Berarti asalnya saya belum paham. Dan ini banyak sekali ya ini contoh-contohnya. Terus apa lagi? أو أكسه أو شك في Aksu ya tadi ya, itu tadi asalnya hadas, kemudian dia ragu sudah berwudu. Paham ini? Maka kembalikan. Ya, dia baru saja buang air. Paham ini? Maka asalnya dia belum berwudu. Kemudian contoh yang lainnya, أو شك في عدد الركعات. dia ragu tentang jumlah rakaat. Coba lihat biasa kita ini 3 atau 4. Sekarang yang saya tanya, yang yakin apa? Ya, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, salat asar, salat zuhur, salat isya. Saya yakin yang mana? 2 rakaat. 2. Yakin 2. Ya yakin 3. Ya sedikit. Kan itu 2 yakin sekali gitu. Lewat nih. Ini dia ini 3 atau 4. Ya betul kan, betul jelas 2 sudah lewat. Ini sekarang 2 kan sudah jelas lewat, berarti kan dia rakaat keberapa? Kalau 2 sudah jelas lewat, di 3 tuh. Cuma dia ragu ini 3 atau 4, paham nih? Paham nih? Paham Ustaz. Berarti ya yakin apa? 2. Ya 1-2 sudah lewat, sudah nih 1-2. Dia sudah bangkit dari rakaat kedua. Jangan nih Pak, 1-2 jelas begitu. Yang kita bahas sekarang ya 3 dan 4. Dia bangkit dari rakaat kedua, tasyahud, bangkit, 3 atau 4. Sekarang ya yakin yang mana? Yang sedikit. Al-aqwal itu yang yakin. Asalnya 3. Mesti kalau kita dapati kondisi ini, atau tidak usah pusing nih. 3 atau 4 sudah, anggap 3. Berarti saya tambah 2 rakaat ketiga, rakaat keempat. Begitu. Yang lewat sudah yakin sekali ya. Maksudnya ini dari 3 dan 4 ini yang kita 1, 2, 3 kita tidak bahas ya. 3 dan 4 ini yang yakin yang mana? Yang 3, yang sedikit. Paham ini? Begitu pula awit tawaf, awit tawafi, awit sa'i, awit rami wa nahwihi. Ini dalam ibadah haji dan umrah. Ya, rami itu khusus untuk haji. Tawaf dan sa'i ini haji dan umrah. Perhatikan, kita tawaf berapa kali? Keliling Ka'bah berapa kali? 7 tak? Hubungannya dengan angka bilang. Kita ragu ini 6 atau 7?
Ini jangan sampai itu dapat dari rezeki umrah itu ragu, dari tawaf ini ragu. 7 atau 6 atau 7. Apa yang kita ambil? Ya sedikit. Ya 6. Berarti sempurnakan tawaf ke 6, putaran ke 6, kemudian tambah satu lagi, putaran ke 7. Setelah itu selesai. Sama rakaat tadi. Ragu 2 atau 3, 3 atau 4, ambil yang sedikit. Itu yang yakin. Al-yaqinu la yazulu bisyakk. Sama ini? Begitu pula sa'i. Sa'i itu dari Safa ke Marwah, dihitung sudah satu. Ya, bukan Safa Marwah, Marwah Safa satu, bukan, tapi Safa Marwah satu. Ya, paham ini? Safa Marwah. Paham ini? Inna Safa wal Marwah. Ini dari Safa dulu kita start. Paham ini? Ke Marwah. Ini satu peta. Dari Marwah ke Safa dulu. Kalau benar hitungannya nanti dia akan berakhir di Marwah. Kalau benar hitungannya. Bisa paham ini? Baik. Sekarang kita tidak bahas itu. Kita bahas jumlah putarannya. Jadi Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Dia ragu ini putaran ke-4 atau 5. Bisa paham ini? Maka asalnya 4. Dia pilih 4. Sambil dia cocokkan bagaimana? Kalau ini kan enak, dia bisa deteksi ini putarannya sudah benar atau salah. Kan putaran pertama 1, 2, 1 Safa Marwah. Marwah Safa 2. Ya, Safa Marwah 3. Amin. Marwah Safa 4. Safa Marwah 5. Amin. Marwah Safa 6. 7 coba dah. Safa Marwah. Berakhir di Marwah. Bisa amin? So, jadi ya ada perselisihan salah hitung begitu, sudah dicukupkan saja, digerakkan. Ya. Mestinya putaran sekian, mestinya dia sudah di mana? Safa Marwah, bisa dia lihat di situ, dia hitung itu, dia ingat-ingat. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, dan seterusnya. Bisa lihat. Kalau itu untuk saya. Kemudian yang ketiga, lemparan jamrah. Berapa kali kita lempar jamrah? Maksudnya berapa batu? Berapa? 7 batu. Ya. Jadi lempar batu kerikil ya, batu batu kecil, bukan batu begini, batako, lempar bahaya. Batu kecil, ya, dilempar, jamrah. Nah, ini dia lagi lemparan ke-5 atau ke-6. Dia sudah ambil yakinnya, ya. Masih lemparan ke-5. Berarti tambah 2, 3 dengan 5. 1, 2, 3, 5, 7 selesai. Sebab ini masuk semua dalam kaidah ini. Terus wala takhtassu hadhihi al-qa'idatu bil fiqh. Dan kaidah ini tidak khusus dalam masalah fikih. Terus bal aslu fi kulli hadithin adamuhu. Bahkan al aslu fi kulli hadithin adamuhu. Ya, asalnya dalam semua kejadian peristiwa itu adamu, tidak ada. Hatta yatahaqqaq, sampai betul-betul terjadi kejadian tersebut. Ya kan? Ya, terjadi tabrakan. Jadi pastikan dulu, cek, cross check, klarifikasi. Betul terjadi tabrakan? Asalnya ada tabrakan atau tidak? Tidak. Asalnya itu jalanan langsung, asalnya begitu. Baru, ini coba berpikir. Ya, saya tanya, asalnya itu jalanan apa? Tabrakan terus orang begitu? Asalnya tidak ada apa-apa. Tidak ada gitu. Itu al-aslu fi kulli hadatsin ada. Asalnya tidak ada apa-apa. Paham ini? Sama orang biasa ya, mimpi, ketemu nenek moyangnya, ada kuburanku di situ lah. Ya coba saya tanya, ini mana ini? Mana? Kuburanku situ lah, di samping pohon pisang. Ya, di depan pohon bambu dan seterusnya. Sekarang saya tanya, asalnya ada kuburan atau tidak? Tidak ada. Cuma mimpi dia, mimpi. Sudah gitu. Sampai di sana,
Dia tidak gali, tidak apa, langsung pasang nisan. Subhanallah. Coba lihat. Ya. Berbeda orang mau bangun pondasi, gali, dapat tulang tersusun, ada kafannya. Berarti kubu? Asalnya tidak ada kan, tapi kan dia gali. Ya tahap pokok. Jelas ki. Apa ya Ustaz? Apalagi itu? Oh, bertanya. Bertanya-tanya. Bertanya lagi, jelas-jelas itu ada anunya, ada apanya itu, pocongnya apa? Ada kain kafannya, ada tulang-tulang dalamnya. Ya ada lagi temannya, baku apa? Baku jajar ya. Apa lagi? Apa itu namanya? Jadi asalnya tidak ada, sampai jelas. Ini kan jelas kenapa? Karena kita kan? Kita kan? Ini yang mimpi tadi ya. Wala gali wala apa? Paham ini? Pada sering disebut oleh guru kita, Abdullah Ustaz Khidir, yang mana? Di Kopang itu. Paham ini? Itu saya sekali diingat. Katanya itu Syekh Yusuf dikubur di mana? Di Afrika Selatan. Dari sini apanya kalau begitu? Ya paham ini? Karena asalnya paham ini? Tidak ada. Kecuali betul-betul ya tahap kok. Ya ada catatan sejarah atau apa? Sejarahnya dicatat jadi kurir berarti apa itu? Apanya? Cari sendiri. Kama nakul. Paham ini? Sebagaimana kita katakan. Terus kama naqulul al-aslu intifa'ul ahkami anil mukallafina hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dzalika. Baik. Lanjut. Wal aslu fil alfazi annaha lil haqiqati wa fil awamiri annaha lil wujubi. Ini luasnya kaidah. Terus wa fil nawahi annaha lit tahrimi. Terus wal aslu baqaul umumi hatta yatahaqqaqa mukhassasin. Mukhassis. Ini usul fikih sudah selesai tak? Mukhassisun. Sudah? Lanjut. Wal aslu baqa'u hukmin nassi hatta yaridan nasikhu. Coba lihat. Ini saya tidak ya, al aslu intifa'u al ahkam min al mukallafin hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dzalik. Saya ini kita lompat dulu. Wal aslu fil alfadhi annaha lil haqiqah. Asalnya dalam lafaz lafaz itu lil haqiqah. Subhanallah. Di dalam memahami al-asma wa sifat. Ya. Makna itu dipahami. Paham ini? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Itu ghairu ma'qul. Ada tapi kita tidak sampai akalnya. Ya. Bisa paham ini? Bukan tidak ada hakikatnya, ada. Nah, sifat-sifat Allah itu ada. Dan maklum, diketahui makna. Tapi hakikatnya ya, kita tidak menjangkau hal tersebut. Jadi asalnya lafaz itu hakikat. Tak? Iya, bukan berarti kita tidak bisa menjangkau hakikatnya, tidak ada hakikat, tidak. Hakikatnya ada. Allah punya tangan, Allah apa punya kursi, ya. Sebutkan oleh Ibnu Abbas, maudhi'ul qadamain, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Allah istiwa, Allah turun. Paham ya? Allah datang, sifat al-maji. Bisa paham ini? Ini lil haqiqah. Bisa paham ini? Lil haqiqah. Jadi seperti orang-orang Mu'attilah. Ya, itu muharrifah itu masuk Mu'attilah. Paham ini? Tahrif, sifat kalam artinya begitu. Sifat tangan itu seperti mana jalannya sudah lari dari kaidah. Kemudian wafil awamiri annaha lil wujub. Asal dari perintah itu untuk makna wajib. Asal dalam larangan maknanya tahrim, haram. Al aslu baqaul umum. Asalnya keumuman itu tetap.
Misalnya ada nakirah fi siyaqin nafi aw nahi aw istifham aw syart. Bab ini ada ma mausulah ya, ada man mausulah ya, sudah lewat tak? Ada isim mausul dan seterusnya. Ada alif lam masuk kepada isim jins. Alif lam istiqraqiyah jinsiyah. Ini asalnya umum. Sampai apa? Hatta yatahaqqaqa mukhassisun. Sampai ada mukhassis, ada takhsis. Ada yang mengkhususkan keumuman tersebut. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Sisa dipertanyaan nih, apa yang betul-betul mukhassis itu apa? Wal aslu baqa'u hukmin nas. Asalnya tetapnya hukum nas tersebut, Al-Quran tersebut. Nas itu Al-Quran tersebut. Asalnya tetap hukum. Hatta yaridan nas, sampai datang yang menghapus hukum tersebut. Maksudnya apa? Asalnya ini hukum-hukum syar'i itu terpakai, masih berlaku. Sampai betul-betul kita dapat, ya ini bahasa beliau ya tahaqqaq ya, betul-betul terwujud, kita dapat yang menasakh, nasakh itu. Ya, ada nasibnya, ini nasibnya. Baru kita bilang terhapus, tidak berlaku. Ya datang orang sekarang yang mengatakan bahwa itu hanya ini syariat untuk orang Arab saja. Untuk di daerah Arab itu disuruh pakai cadar katanya karena banyak debu. Saya bilang dari mana ini? Mau belajar usul fikih. Ini bapak ya. Ya seakan-akan itu ada Islam Arab, ada Islam Nusantara. Nah bagaimana? Ini Islam semua, lil alamin, itu semua. Mau Arab, mau Nusantara, mau Jepang, mau Amerika, sama aja Islam satu. Syariatnya sama. Ini datang orang belakangan dia mau jadi beda-beda ini. Itu mana dalilnya? Bahwasanya itu khusus untuk orang Arab. Kan kita bertanya tak? Ya, syariatnya jelas. Dalilnya mengkhususkan itu hanya untuk orang Arab mana? Silakan datang. Satu mau. Jangan banyak-banyak. Satu mau. Kan kita butuh butuh keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang itu khusus untuk mereka, ya sudah untuk mereka. Apa yang kita amalkan kan? Capek-capek. Tapi asalnya al-yaqinu la yazul bisyar. Asalnya syariat itu apa? Itu semua. Semua. Nah, situ nanti ada ini untuk perempuan saja, laki-laki tidak, untuk laki-laki saja, perempuan. Itu beda-beda. Paham ini? Saya jenggot apa semua itu untuk laki-laki. Paham ini? Tidak isbal apa itu khusus untuk laki-laki. Asalnya semua syariat untuk laki-laki dan perempuan. Ya, mau orang Nusantara, orang Arab, asal sampai betul-betul ada dari yang menyebut ini khusus untuk laki-laki, ini khusus untuk perempuan. Ini untuk semua, ini untuk orang Arab. Baru kita, paham ini? Itu al-yaqin la yazuru. Kan asalnya ini syariat asalnya untuk semua. Baru ragu ini, berlaku untuk kita Indonesia. Ini kan ragunya belakangan kan? Itu ragu itu dihilangkan. Asalnya untuk semua, baru amalkan. Amalkan. Datang orang tarekat juga. Saya sudah tinggi ilmu ini. Sudah boleh tidak sholat. Nah itu mana dalilmu? Kalau sudah tinggi ilmu sudah tidak wajib sholat. Ya, mana ke sholat? Sholat di Makkah. Dia bilang itu jam 12 siang waktu zuhur. Orang sudah pulang dari masjid, dia masih di warkop. Sudah sholat zuhur, Ustaz. Oh sudah. Di mana sholat? Di Makkah. Makkah jam berapa sekarang? Jam 7, 5 jam. Lebih lambat daripada Makassar. Sholat apa Ki? Sholat duha. Itu tidak ada asalnya ini berlaku. Mau tinggi bagaimanapun agamamu, tetap ini syariat berlaku. Itu asalnya. Itu yang yakin. Dia punya pikiran sudah tinggi nih. Wah, tidak ada seperti itu. Bahkan yang kita dapati orang semakin hebat agamanya, ketakwaannya, semakin hebat ibadahnya. Jangan kayak yang wajib, sunnah juga ya. Dia lakukan ini yang wajib, baru dia gugurkan. Terus Wali ajli hadhil qa'idati kana al-istithhabu hujjatan. Karena kaidah inilah yang namanya al-istishab adalah hujjah. Itu yang kita bilang tadi. Sesuatu dikembalikan kepada hukum asalnya itu namanya al-istishab.
Hujjah kan? Itu saya bilang tadi. Asalnya ada kuburan atau tidak? Tidak ada. Eh, Tidak ada. asalnya ada tabrakan atau tidak? Tidak ada. Asalnya ada pernikahan atau tidak? Tidak ada. Paham ini? Tapi betul-betul dipastikan ini ada terjadi. Oh, terjadi pernikahan. Oh, bunting sudah menikah. Ada akte nikahnya, ada surat nikahnya. Itu baru. Ya. Ya, kayaknya saya sudah menikah. Yang mana? Ya. Kayak, apa masuk? Kembalikan ke asalnya. Asalmu kau dengan dia siapa? Tidak ada hubungan. Sepupu lain kali. Ya. Sepupu satu kali, bukan mahram, bukan siapa-siapa, bukan istri, apalagi sepupu lain kali. Ya kan? Nah, nanti akan sebutkan kaitannya. Ya. Nah, ini subhanallah, indah sekali susunan beliau rahimahullah. Jadi ini hujjah kan? Hujjah. Ini sihah. Terus. Wa ma yanbani ala hadhil qa'idati la yutalabu bid dalili. Dan apa yang dibangun di atas kaya ini tidak diminta dalilnya. Ya dalilnya itu tadi, istishab tadi. Ya. Dalilnya istishab tadi. Paham ini? Asalnya apa? Al-aslu fi kulli hadithin ada adamu. Paham ini? Jadi tidak diminta dalilnya. Kenapa? Fa innahu mustanadun lil istishabi. Karena ini disandarkan kepada istishab. Ini istishab ini hujjah. Paham ini? Terus Kama annal mudda'a alaihi fi babid da'awi la yutalabu bi hujjatin ala bara'ati zimmatihi balil qawlu fil inkari qawluhu biyaminihi. Seperti orang yang mudda'a alaih, diklaim dia melakukan sesuatu dalam pembahasan da'awi, ad-da'awah, ya, pengakuan. Dia tidak diminta hujjah atas terlepasnya dia dari zimmah, dari hal tersebut. Apa hujahmu kau tidak mencuri? Dari kata kamu itu. Tapi apa? Dia mengucapkan pengingkaran dan diminta bersumpah. Karena asalnya dia tidak mencuri, asalnya tidak terjadi. Dia tidak melakukan hal tersebut. Jadi dia cuma diminta sumpah. Sampai betul-betul misalnya ada CCTV rekam, ada saksi dan seterusnya betul. Itu baru ditetapkan dia mencuri. Kan asalnya orang apa? Baratul zimmah. Asalnya kita tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak begini. Asalnya. Sampai betul-betul terjadi. Kamu lakukan, ada bukti, ada CCTV, ada rekaman. Nah, jadi diminta saja ketika misalnya ada klaim dituduh si Ramadan mencuri. Sumpah. Ya. Jadi itu cukup bagi kita. Loh, yang nuduh, misalnya Yacok nuduh si Ramadan. Mana bukti Yacok? Kan begitu. Ramadan suruh ucapan pengingkaran, sumpah saja. Sudah, itu tadi. Acok nih, ada bukti. Sudah kau. Jadi, itu bisa dihukum dia malah. Ya, sembarang tuduh orang. Bisa pakai. Karena asalnya bara'atul zimmah dari Ramadan. Maksudnya Ramadan. Ya, itu mencuri asalnya. Sampai betul-betul ya ada bukti jelas bahwasanya si Ramadan. Bisa mafhum ini, mafhum kalam. Jadi tidak diminta dalil. Kau dan Ramadan, dalil apa kau tidak mencuri? Saya orang kalau ini. Bagaimana caranya diminta dalil? Ramadan, apa dalil kau tidak mencuri? Tidak bisa kan? Ya, malah si yang tuduh itu, yang menuduh itu yang ditanya, apa buktimu? Si Ramadan diminta sumpah. Oleh itu Nabi SAW bersabda, al-yaminu al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Itu dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Antum hafal. Al-bayyinah, bukti bagi al-mudda'i yang mengklaim si Ramadan mencuri. Mana buktimu? Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi orang yang mengingkari Ramadan saya tidak mencuri. Tidak lupa. Demi Allah. Sudah. Cukup itu. Tidak ada bahwa yang mengingkari mana dalil. Asalnya dia tidak mencuri. Itu yang diminta
bukti malah si yang menuduh, yang mengatakan si yang mengklaim bahwasanya si Ramadan mencium. Bisa paham ini? Kena ketemu sudah? Terakhir. Walamma kanatil ahkamu. Tidak pakai ini. Enggak apa-apa. Masuk jawab aja. Ya terus. Walamma kanatil ahkamu turja'u ila usuliha tarji'u ila usuliha hatta yatayaqqana zawalul asli. Zawalul asli. Ihtija ila dhikri usuli asya'i idza syakka fiha raja'a ila usuliha. Coba lihat. Ketika hukum-hukum ini kembali ke usulnya, kembali ke asalnya, sampai yakin kita hilangnya asal tersebut. Seperti tadi si Ahmad memuju dengan si wanita itu. Asalnya apa? Apanya Ahmad itu? Bukan siapa-siapanya. Asalnya itu halal ya. Satu kamar haram. Halal ya sentuh haram. Asalnya. Ya. Karena hukum-hukum ini kembali ke asalnya sampai yakin kita asal tersebut hilang. Betul tahu sudah nikah. Ya, begini. Ya, paham ini? Maka kata Syekh, ihtija dibutuhkan untuk menyebutkan usul asya, asal atau hukum asal dari perkara-perkara. Yang mana idza syakka fiha, yang mana ketika ada seorang yang ragu pada sesuatu pada asya tersebut, itu raja'a ila usuliha, maka dia kembali ke hukum asalnya. La ilaha illallah, dia asal hukum Islam. Coba lihat. Ini kaidah ada 3, kita langsung baca saja. Karena ini sangat mudah sekali. Paham ini? Dan dengan contoh antum akan tahu ini keluasan kaidah ini. Yang mana semua kembali ke kaidah yang sekarang. Al-yaqinu la yazulu bisyarr. Al-yaqin maksudnya apa? Al-asal. Paham ini? Al-asal tersebut. Silakan baca. Yang pertama. Kaidah yang pertama, ayo. Fakultu wal aslu fi miyahinat tahara wal ardi was siyabi wal hijara. Hukum asal dalam miyah air kita, itu air, semua air. Ya. Asalnya apa? At-tahar. Ustaz, ini air rapid, JS. Dulu. Mana ini suci atau tidak, Ustaz? LPDAM. Air. Coba lihat. Hukum asalnya apa? Air kanal. Hukum asalnya suci sampai bau najis. Air. Iya, kau sekarang bilang begitu karena masih banyak air. Orang kalau sudah kemarau biar air begitu laku. Iya, ini memang susah kita kadang tidak tergambar itu kaidah karena memang kondisi kita. Karena saya tanya, ini kita cerita ilmu, bukan cerita perasaan. Ini perasaan memang kau jijik sekarang ya. Jangan pakai keringan. Yang tersisa itu air kanal di depan. Mau diapain? Asalnya apa? Ini pakai kaidah ini. Ini ada dalilnya ini. Ada dalilnya. Paham ya? Jadi kaidah. Walaupun kaidah itu bukan dalil ya. Dalil, kaidah. Dari dalil itu ada kaidah. Tapi tetap kita katakan dalilnya ada. Bisa paham ini? Bisa paham ini? Air laut asin asalnya wal ardi, begitu pula tanah. Wasyab, begitu pula pakaian. Wal hijarah, begitu pula batu. Hukum asalnya apa? Jadi usah diteliti dulu ini, ada najisnya, saya mau sholat ini. Mau pergi ke masjid jauh. Ya, sholat di ladang saja ya. Petani ya, petani pekebun, sholat di kebun saja. Boleh kan? Ada yang adzan, ada yang qomat berjamaah. Dia periksa dulu tadi, ada najisnya. Kalau dia begitu berarti hukum asalnya najis, saya periksa sampai betul-betul pasti enggak terbalik. Asalnya sampai kita lihat ada
kuning kuning. Kuning orang ya, bukan kuning yang lainnya. Ya, karena nanti akan dibahas itu kotoran-kotoran apa itu asalnya. Sama kembali ke sini. Paham ya? Teh ayam suci atau najis? Jangan pakai perasaan, bukan. Saya tidak tanya kotor atau jijiknya ya. Suci atau tidak? Suci. Teh cicak. Lagi. Suci. Suci. Hah? Suci. Hai. Hukum asalnya. Hukum asalnya. Hukum asalnya suci sampai ada dalil yang mengatakan itu najis. Ya sih, kalau antum bilang najis ya datangkan dalil. Bukan begitu. Santai aja, santai aja magas. Ya kan? Datangkan kan begitu ya nak? Paham ya? Weh, setengah mati itu kalau masjid ada ayam lari-lari baru. Hah? Coba lihat antum di Madinah, Makkah Madinah. Saya ceritakan itu burung merpati itu kesana kemari dalam masjid. Itu merpati saja. Dia makhluk hidup. Ada kotoran. Nah itu biasa kita sujud samping suci. Kalau kotor ya kotor, silakan Anda mau jijik atau tidak jijik. Ini kita cerita cerita hukum. Al-yakinu la yazulu. Kaidah asalnya itu tadi. Enak tak? Enak kalau kita punya kaidah. Bisa memilih? Baik. Nah, baca syarahnya. Sama dalam pakaian mau model bagaimana? Warna apa? Paham ini? Merek apa? Songkok nasional asalnya apa? Bau. Sampai ada dalil, misalnya hanya haram sutra untuk laki-laki. Itu kan ada dalil. Jadi tidak usah keperisa ini merek Haramain, merek apa, merek Saudi, merek Jepang, merek apa. Itu asalnya halal. Model apa? Mau model lurus, mau model Cina, model apa. Paham? Kecuali misalnya tasyabuh, baru kan ada dalil itu mengharamkan. Tapi asalnya apa? Bau. Ya, ini yang tipis, mau berlengkap. Baru dikatakan bilang haram. Ya. Bisa paham ini? Baik. Lanjut. Asyarhu fal miyahu kulluha baharuha biharuha wa anharuha wa abaruha wa uyunuha. Perhatikan, miyah. Apa miyah ini? Jamak dari ma'un, air. Air seluruhnya, lautnya, anharnya, sungainya, abarnya, sumur-sumurnya, uyunnya, mata-mata air. Bihar jamak dari bahrun, anhar jamak dari nahrun, abar jamak dari bi'run, uyun jamak dari ayun. Air kan macam-macam sumbernya toh? Ada dari laut, dari sungai, dari sumurnya sumur bor, sumur gali, uyun mata-mata air, ya. Wa jami'u, lanjut. Wa jam'u ma Jami'u ma tahtawi. Jam'u. Wa jami'u. Salah cetak ah? Iya, Ustaz. Salah cetak, salah baca? Salah cetak, Ustaz. Oh ya. Biar salah cetak di tong itu. Ya, jadi itu salah cetak, tidak harus kita salah baca. Ya, maksudnya apa? Kita bisa berpikir cocok lah jam. Ya. Kalau cocok berarti kemungkinan salah cetak. Dan itu biasa ya. Amin. Dan kemampuan seorang santri dalam melacak salah-salah cetak itu ditentukan bagaimana bahasan yang nak musyawarah. Dan itu bisa kita dan cocok. Jamu bagaimana bacanya? Paham ini? Bisa paham ini? Bagaimana artinya kalau kita baca begini? Nah itu nanti untuk latihan ya. Terus wa jami'u ma tahtawi alaihi al-ardi. Dan semua al-ardu. Semua yang terkandung dalam bumi. Di bumi, dalam bumi. Minat turabi wal ahjari. Seperti dari turab, tanah, al-ahjar, batu. Terus wasibahi war. Apa itu sibah? Ruling. Rawa. Terus warimali. Apa rimal? Ramal, pasir. Terus wal mu'adan. Ma'ad. Apa yang ma'adin? Barang-barang tambang. Terus wal asjari. Pohon. Terus wa jami'i asnafil malabisi. Baik.
wa jami'u atau ke tadi jami'u ma tahtawi wa jami'u asnafil malabis, dan seluruh jenis apa? Pakaian. Hukum asalnya apa? Kulluha tahiratun. Kulluha tahiratun, semuanya suci. Semuanya suci. Bedakan suci dengan bau-bauan ya. Ada suci tapi sakulu, kaci, apek, bau apek. Ya. Ini kenapa Ustaz singgung itu? Karena kadang orang sesuatu yang hubungannya dengan perasaannya dia kasih masuk-masuk, dia perberat dirinya. Sekarang saya tanya, itu pakaian yang mungkin ada bau itu, saya tanya, itu suci atau najis? Ini dari sisi hukumnya suci atau najis? Suci kita. Saya tanya suci najisnya, suci atau najis? Suci kan? Karena itu bau badan, asal keringat itu bukan najis. Kita tanya suci tidaknya. Cuma kalau kita tanya layak tidaknya dipakai untuk sholat, ya carilah baju yang tidak bau. Ya, baju yang baru, kasih parfum, sholat baik-baik. Apalagi kamu sholat berjamaah, jangan sampai orang sholat tidak khusyuk. Itu dapat pahala kita. Kenapa? Kita menghindarkan manusia dari gangguan. Sebaliknya kalau kita sengaja, kita sudah tahu kaci, sakulu, tidak ada usaha untuk menghilangkan itu, kemudian kita langsung saja masuk, itu bisa berdosa kita. Mengganggu orang itu bukan hanya dengan pukulan, tendangan, itu dengan bau-bauan juga. Ya, jadi kalau yang belum tahu ilmunya, itu ada namanya tawas. Pangisay kan ini. Ilmu besar ini. Ya. Pakai tawas. Insya Allah itu hilang itu bau. Ya. Bau ketiak. Mau ini? Kita pakai tawas, niatkan. Apa? Menghindarkan orang dari gangguan, dapat pahala kita. Tawas itu 3.000 itu 10 tahun tidak habis. Saya tantang siapa yang punya tawas, berapa tahun punya tawas? Silakan jawab. Iya. Bersama dengan itu kita bisa dapat pahala yang mengalir, yang banyak. Kenapa? Kita niatkan setiap pakai tawas bukan sekedar apa? Perawatan bukan, tapi kita jaga jangan sampai muncul bau yang tidak sedap dari badan kita. Dan kita mau berkumpul, ya, majelis taklim, majelis berkumpul, belajar berkumpul, sholat lima waktu berkumpul, makan satu nampan berkumpul. Bayangkan kita makan, baru suapan pertama diangkat anunya, baru lari angin. Nah, itu saya katakan tadi ya. Jadi hukum asalnya apa? Hatta yatayaqqana zawalu asliha bituru'in najasati alaiha, sampai dia yakin hilangnya hukum asal tersebut. Gara-gara apa? Ba sababiyah, karena adanya najis pada hal tersebut. Ini nih pakaian kita, nih asalnya suci. Paham ini? Kamu pipis di mana? Di WC. Sekarang saya tanya, itu hukum asal celanamu apa? Kamu keluar dari WC, ragu. Ada kena uki satu tetes, 2 tetes tadi uki satu kecil. Pakai kaidah ini, al yaqinu la yazulu. Asalnya sirwalu suci atau najis? Berarti masih pusing? Sudah, tinggalkan. Keraguan tinggalkan. Karena asalnya sampai betul-betul misalnya kamu buang air belum bagus posisinya, sudah keluar, tak hambur di celana itu. Ya, pergi ganti celana kan? Ya, itu yakin apanya? Yakin najis? Saya ini jelas yakin. Tapi dia pikir terus sampai di masjid, sampai selesai sholat. Wah, itu sebentar sakit jiwa. Dan selalu was-was tuh. Itu tidak boleh. Ini gunanya kita belajar kaidah. Hukum asalnya ini hukumnya. Apa yang mau dipikir? Asalnya suci. Mau pikir apa? Ragu najis. Oh, itu ragu. Buang itu keraguan. Amin.
Baik, terus wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fafham hadakallahu ma yumallu. subhanallah. Coba lihat. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu. Hukum asal pada al-abda'. Abda' ini wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian itu ada sedekah. Maksudnya apa? Kalau kita berhubungan dengan istri kita yang halal yang sah itu sedekah. Apa paham? Sahabat sampai bertanya, kok bisa? Maka Nabi kasih perumpamaan. Ya. Paham ini? Kata pas sahabat ini ayat di ahaduna syahwatan wa yakun lahu fi hajat. Apakah seorang dari kami ini mendatangi syahwatnya istrinya yang halal kemudian dia dapat pahala? Maka Nabi jelaskan, ara'aita law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Ya. Nabi tidak langsung jawab, tapi kasih, suruh berpikir. Coba lihat, kalau dia letakkan kemaluan itu pada yang haram, dia istimna, dia LGBT, dia ini, naudzubillah, ya, bukankah dia dapat dosa? Dosa tak? Ini kemaluannya, dia letakkan pada yang salah, yang haram. Dosa? Dosa. Demikian pula kata Nabi SAW. Kalau dia letakkan kepada yang halal, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Bisa paham ini? Jadi asalnya apa? Al-abda' kemaluan ini hukumnya apa? Haram. Luhum, daging-daging. Daging ini, dagingnya hewan ini, dagingnya ini. Asalnya apa? Luhum, daging, makanan, daging. Hukumnya haram. Terus wan nafs, jiwa manusia. Hukumnya haram, dibunuh, haram tumpahkan darahnya, haram diganggu, haram ya dizalim. Wal amwal, harta, kepala cas, uang dilamarinya orang. Asalnya apa? Haram. Ya, uangku, sedikit uangku, kepala casku, ya, headsetku, habis ya, bukan juragan headset tu. Ya, kita ini sama-sama punya headset, punya kepala cas. Semua yang dia lihat punyanya, wah bahaya, hancur. Asalnya apa? Asalnya bukan punyanya sampai jelas. Oh, ada tandanya, ada namanya, kan begitu. Jangan semua lihat jubah punyaku, lihat sana punya, habis punya semua itu. Asalnya apa? Punya dia atau bukan? Bukan. Enak-enak duduk punyanya semua. Asalnya bukan, sampai jelas. Oh ada namanya Muhammad. Oh namanya Zaid. Oh iya ternyata. Begitu. Bisa namanya? Bisa namanya? Jadi asalnya tahrimuha hatta yaji al-hil, sampai datang al-hil, al-halal. Ya, paham ini? Fafham hadakallahu ma yumal. Baca. Asyarhu yakni anna al-asla fi hadhihi al-asya'i at-tahrimu hatta natayaqqana al-hilla. Jadi artinya kaidah ini, dua bait ini, asal dalam segala sesuatu, ya, maksudnya perkara-perkara yang boleh sebutkan ini asalnya at-tahrim, asalnya haram. Paham ini? Kemaluan, daging-daging, jiwa, harta, ini asalnya haram. Sampai kita yang meyakini halalnya hal tersebut. Beliau urai sekarang. Ayo silakan. Hatta fal aslu fil abda'i tahrimu. Apa itu al-abda'? Wal abda'u wat'un nisa'i. Asal dalam kemaluan adalah at-tahrim. Apa al-abda'? Beliau jelaskan wat'un nisa. Itu apa? Menggauli wanita. Ya, paham ini? Menggauli wanita. Ini asalnya haram. Ya, asalnya haram. Bisa paham ini? Terus? Fala yahillu illa biyakinil hilli. Tidak akan halal ini al-abda' ini kecuali dengan keyakinan akan halalnya hal tersebut. Bagaimana cara kita meyakini halalnya al-abda' itu?
imma binikahin sahihin entah dengan kita nikah dengan nikah yang syar'i yang benar, bukan nikah yang batil. Amin. Terus au mulkin yaminin, atau kita punya budak perempuan. Ini kan dihalalkan ini dua ini. Istri sampai 4, kemudian budak perempuan. Ini yakin tak halal tak? Baru halal. Ya, asalnya apa? Haram. Asalnya haram. Terus wa kadzalika al-luhumi demikian pula daging-daging. al-aslu fiha at-tahrimu, Asalnya haram. hat Daging ini. Terus hatta yatayaqqanal hillu. Terus Walihada idza jitama'a fi dzabihati sababani mubihun wa muharrimun gullibat tahrimu. oleh karena itu ketika berkumpul pada hewan sembelihan dua sebab yang membolehkan dia dimakan dan mengharamkan dia dimakan, maka gullibat tahrimu didominasikan ya pengharamannya daripada penghalalannya. Baik. Seperti misalnya kita sudah ada hewan buruan halal, kita sudah panah misalnya atau tembak piston, senapan angin atau senapan asli, peluru tajam begitu, dengan baca bismillah sudah kena dia. Tapi kita dapati di mana? Di dalam sungai, dalam danau misalnya. Jika berkumpul dua sebab, mubih dan muharrim. Mubih itu apa? Tembakan itu. Muharrim itu dia mati tenggelam. Kan kalau kita tembak mati halal tak? Paham ini? Ini mubih namanya. Atau misalnya ini hewan, ya misalnya rusa sudah membengkak dalam sungai. Ini kan muharrim ya, haram karena bisa paham ini? Tidak disembelih. Berkumpul dua ini, mubih dan muharrim. Berkumpul tu kan tadi kita sudah tembak karena jelas berdarah, pencecaran darah jelas. Tapi kita kejar didapati sudah mati di sungai. Berkumpul tu dua, mubih dan muharrim. Kaidahnya bagaimana kata Syekh? Didominankan apa? At-tahrim. Karena kemungkinannya bisa jadi dia masih hidup, betul masih hidup, tapi dia mati gara-gara tenggelam, masuk air di mulutnya. Ya, orang sudah poso memang, orang kehabisan darah, ya tertutup anunya air ya, mungkin. Jadi kita anggap apa? Baik yang tersebut jangan dimakan. Jangan dimakan. Terus Fala yahillul madbuhu wal masidu falau ramahu aw dhabahahu bi alatin masmumatin aw ramahu fawaqa'a fi ma'in aw wata'ahu syai'un yaqtulu mithluhu ghaliban fala yahillu. Ya, ini bercampur antara mubih dan muharrim. Ya, paham ini? Bercampur. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Ijtama'ah, berkumpul, bercampur padanya mubih dan muharrim, maka gullibat tahrim. Ya. Jadi tidak halal ya hewan sembelihan atau hewan yang diburu. Ya, seandainya kita misalnya romahu, kita buru dia, ya, bidik dia atau kita sembelih dia dengan alat yang beracun. Kita kan tidak tahu racunnya yang bunuh atau racunnya yang bunuh atau sembelihan kita, pisau kita atau peluru kita, panah kita yang bunuh. Paham ini? Sekarang saya tanya, kalau misalnya ada hewan beracun mati, ada hewan ya kena sesuatu yang beracun mati, halal atau haram? Haram tak? Ini namanya muharrim. Kita sembelih baik-baik, kita buru baik-baik dengan sesuai dengan syar'i. Ini haram atau halal? Halal. Berkumpul ini dua. Itu apa? Kita bidik dia dengan panah beracun atau kita sembelih dia dengan pisau beracun. Maka hukumnya apa? Gullibat tahrim. Itu hukumnya haram. Karena kita tidak tahu racunnya yang bunuh atau paham ini? Bukan pisau normal, bukan panah normal, bukan. Beracun, masmumah. Alatnya masmumah. Alat kita memburu dan alat kita menyembelih beracun. Berkumpul antara mubih dan muharrim. Maka gullibat tahrim.
atau ramahu, ya, dia bidik, kena, fawaqa fima, kemudian dia terjatuh dalam air, mati dalam air. Ini yang kita bilang tadi contoh. Atau sama misalnya disembelih hewan, kemudian lari, mati dalam air. Ini kurang lebih sama. Amin. Guli batah. Karena kita bisa jadi itu yang membunuh dia air, karena kan cepat sekali itu dia posisi. Ini sudah terbuka namanya. Ya. Masuk tertutup air, itu yang diisap masuk dalam paru-parunya, masuk penuh paru-parunya air. Yang biasanya mungkin kalau disembelih normal mungkin ada 2 menit 3 menit masih begitu. Ini masuk air langsung. Ya, langsung berhenti. Sudah. Bisa jadi air namun. Nah itu guli batahri kata Syekh rahimahullah. Paham ini? Atau ada sesuatu yang mengenai dia yang biasanya ini memang membunuh. Ya. Maka ini sebab yang tidak syar'i yang muharrim. Ya, maka gulibat tahrim. Terus wa kadzalikal aslu fil ma'sumi wa huwal muslimu awil mu'ahadu tahrimu damihi wa malihi wa irdihi. Coba lihat. Ini khawarij ini mestinya belajar dia kode fikih. Orang-orang khawarij, orang-orang. Coba lihat. Hukum asal dalam al-ma'sum itu jiwa yang terjaga. Itu seperti al-muslim atau al-mu'ahad, kafir tapi mu'ahad, ada perjanjian antara kita kaum muslimin dengan dia, itu tidak saling membunuh apa. Pahami? Asalnya tahrimu dami, haramnya darahnya, wa mali, hartanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Muslim seluruhnya asalnya ini haram. Tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita curi barangnya, curi kepala casnya, dicuri headsetnya, pahami? Curi uangnya, tidak boleh, haram. Semua muslim, itu asalnya kan. Terus fala tubahu illa bihaqqin. Maka ini semua tidak dibolehkan, tidak dihalalkan kecuali dengan hak, alasan yang benar. Apa itu? Faida zalal aslu imma biriddatil muslimi aw zina al muhsani aw qatli nafsin aw naqdil muahadil ahda halla qatluhu. Hati-hati harakatnya. Perhatikan. Fala tubahu illa bihaqqin. Ini tiga ini tidak dihalalkan kecuali dengan alasan yang benar. Fa idza zalal aslu, kalau asal ini ya hilang, yaitu hukum pengharaman ini hilang. Khususnya tentang darah ini, coba lihat. Sekarang saya tanya, darahnya orang muslim asalnya apa? Haram. Hukum haram ini hilang. Karena situ sababiyah. Karena satu, riddatil muslim, karena dia murtad. Ada muslim, betul muslim, tapi murtad, keluar dari agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Paham ini? Man baddala dinahu faqtuluh. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, as-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wal tarik lidini al-mufariq lidini. Tarik lidini, tinggalkan agama. Ada sesuatu yang menyebabkan hilangnya asalnya. Satu. Yang kedua, zina al-muhsan. Ada muhsan, orang yang sudah menikah dengan nikah yang syar'i, berzina. Au qatli nafsin, atau dia muslim tapi dia bunuh orang. Keluarga yang dibunuh tidak mau dia tuntut nyawa di bahasanya. Maka kisos. Maka sekarang berubah hukumnya dari asal yang haram menjadi halal. Itu halal bagi eksekutor. Ya. Halal bagi eksekutor, yaitu orang yang diberi hak oleh pemerintah, penguasa untuk melakukan hukum. Jadi bukan berarti begini. Misalnya ada si A sudah menikah, berzina, jelas berzina. Ya, ada pasalnya suruh berzina dengan si B, misalnya jantan. Ya. Jangan juga sudah menikah. Sekarang saya tanya, antum langsung boleh bunuh dia? Tidak. Ini kan ada aturannya adalah agama kita. Yang menegakkan hukum hudud adalah waliul amr. Paham ini? Jadi tidak boleh, saya kepala desa saya, tidak bisa, itu dari atas. Kalau presiden suruh kau, silakan. Ya, presiden yang boleh kan, silakan gosok.
ya rajam, ya kalau misalnya kisos pun, ya enggak, itu bukan individual, bukan perorangan. Jadi hukum haram itu tetap ada sampai tegak hukum hudud yang syar. Paham ini? Jadi dia sudah membunuh keluarga kita, berarti kita boleh bunuh dia, kata ustaz. Itu ustaznya. Jadi itu kalau kita jelaskan hukum-hukum begini langsung, bahwasanya hukum-hukum ini hanya wewenang pemerintah saja. Kalau pemerintah tidak tegakkan, tidak ada hak bagi kita, Ustaz Muzakir, Ustaz ini tidak ada. Syahid untuk menegakkan, tidak ada hak, tidak boleh. Ya, kacau dunia ini kan? Masing-masing kita kacau. Ya, Yusuf mau cambuk. Ada orang di sawah kuang mau cambuk. Saya bisa. Kenapa lah? Kan begitu. Ya, ada sudah menikah berzina. Mana begitu? Apa nih? Tidak seperti ada orang murtad begini, tidak bisa. Ya, ini dari sisi penegakan hukum. Terus di sini hal qatlu. Terakhir tersisa al-muahad. Dia kafir tapi ada perjanjian antara kafir dan muslim atau muslimin untuk tidak membunuh, tidak berperang. Tapi kalau misalnya sini zalal aslu, hukum asal tahrim itu hilang. Dengan apa? Binaqdil muahadil ahda. Dengan sebab si muahad ini, kafir muahad ini membatalkan, melanggar perjanjian. Maka sini kata Syekh halal qatlu. Jawabannya semua ini halal dia untuk dibunuh. Tapi sekali lagi ini wewenang pemerintah, bukan wewenang individu. Ya, bukan mau kita mau eksekusi, bukan, itu wewenang pemerintah. Terus Wa kadzalika idza janal insanu jinayatan tujibu qat'a udwin au tujibu uqubatan aw malan halla minhu biqadri ma yuqabilu tilkal jinayata ka idza qata'a udwan au sariqa wa nahwi. Sekarang contoh penerapan kaidah. Demikian pula kata Syekh, idza janal insanu jinayah, ketika seorang melakukan tindakan jinayah, pelanggaran kriminal. Paham ini? Tujibu qat'a udwin, yang mengharuskan, yang pelanggaran itu, ya kriminal itu mengharuskan dia untuk dipotong anggota tubuhnya. Udhu anggota tubuh sebagai hukuman. Au tujib uqubatan, atau mengharuskan uqubah, ada hukuman. Au malan, atau mengharuskan keluarnya uangnya dia. Kan sekarang saya tanya, itu anggota badannya orang halal atau haram? Matanya, tangannya, jarinya, halal atau haram? Hukumnya haram. Hartanya haram. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, dia congkel matanya orang, ya, maka hukum kisos, matanya juga dicongkel. Kan asalnya haram matanya dia, tapi dia congkel matanya orang. Sebagai hukuman kisos, maka dia juga dicongkel matanya. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Baik. Begitu pula kalau misalnya dia mencuri 1 juta, ya dia mengganti. Asalnya harta dia haram, itu 1 juta, 10.000, 20.000 haram. Tapi ini bisa diambil untuk mati hukuman dia karena dia sudah curi uangnya orang. Paham ini? Jadi halal minhu, halal darinya anggota badannya, hartanya, sekadar apa yang bisa membalas pelanggaran tersebut, kriminal tersebut. Seperti misalnya dia telah qata'a udwan, dia telah memotong anggota badannya orang, maka dia juga dipotong anggota badannya yang sama. Kalau misalnya keluarganya tidak menerima dia, kayak itu ada nilai-nilainya ya. Yaitu mata sekian diatnya, ini jari ini, ada anunya dalam pembahasan fikih. Ada ukuran diat. Kalau misalnya keluarganya bilang, atau misalnya dia ridho, ya jamu ke dikisos, tapi kasih misalnya 5 ekor onta, ya 100 ekor onta.
Oh, itu kan hak dia. Tapi dia bilang tidak, saya tidak mau entah. Saya mau kau dibalas dengan perbuatanmu ke saya. Maka sudah. Dia putus tangannya orang, diputus tangannya juga. Paham ini? Atau dia mau mencuri, maka dia ambil dari hartanya untuk mengganti apa yang dia sudah curi. Terus. Wa kadza idza stadana wa imtana'a minal wafa'i fayu'khadhu min malihi biqadri dzalikal haqqi. Nah, seperti misalnya dia mengutang. Ya, ngutang sama orang, tidak mau bayar. Tidak mau bayar, Ahmad. Ada yang utang bakso. Tidak mau bayar, perhatikan. Fayu'khadhu min malihi, maka diambil dari hartanya, uangnya, sekadar hak tersebut, sekadar utangnya. Bisa dipaksa. Tapi ini pemerintah semua ya, ini kita cerita ini penegakan seperti ini pemerintah, bukan orang per orang. Ya, kecuali itu mungkin lingkungan pondok ya. Mungkin Ustaz ada pengaruh di situ, bisa. Nih, kamu utang baksomu 100.000 ya, 10 mangkok, kamu belum bayar. Ibu sudah sakit kepalanya. Ya, tidak ada yang bisa diputar. Nah, ini bisa diambil ya, ini uangmu. Ya, ditagih sama Ustaz. Terus Sawa'un kana dainu lillahi aw lil khalqi. ya, terus Aw nafqatu lil aqrabi lil aqaribi wal mamaliki wal bahaimi wad dayfi wa nahwihi. Ya, paham ya? Baik. Sudah? Jam berapa sekarang? Baru jam 8 ya. Coba lanjut lagi sedikit. Ya sudah ya, selesai ya. Jadi hukum asal pada perkara-perkara ini hukumnya apa? Hukumnya hak. Hukumnya hak haram. Ya, hukumnya haram. Sampai apa? Sampai ada dalil yang menghalalkan. Satu lagi. Wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji'a sariful ibaha wa laysa mashru'an min al umur ghairu alladhi fi syar'ina madhkur. Nah, asal dalam adat kita, kebiasaan kita adalah al-ibah, adalah boleh. Sampai datang dalil yang memalingkan kebolehan tersebut. Ya. Dan tidak disyariatkan dari perkara selain apa yang ada disebutkan dalam syariat kita. Jadi dua ya. Jadi asal dalam adat adalah al-ibah. Asal dalam ibadah adalah hak haram. Ya, asal dalam adat halal sampai ada yang mahram. Asal dalam ibadah adalah haram sampai ada yang mensyariat. Kita salat kenapa? Karena ada dalil. Kita puasa, kita bayar zakat, kita umrah haji, karena ada. Asalnya tidak ada sampai ada dalilnya. Oleh karena itu lucu kalau misalnya kita ada lakukan ibadah tidak ada dalilnya. Berarti dia tidak paham kaidah ini. Ya enggak? Karena saja kita lakukan sesuatu karena ada dalilnya. Ibadah tak? Ya. Ibadah harus ada dalilnya. Kita salat ada dalilnya salat, kita puasa ada dalilnya puasa, kita zakat ada dalilnya. Ya, haji umrah ada dalilnya. Berbakti kepada orang tua ada dalilnya. Kita talabul ilmi ada dalilnya. Dan seterusnya. Paham ini? Bisa dipahami? Kalau kita melakukan perkara bid'ah, ibadah yang tidak ada tuntunannya, lo mana dalilnya? Ya kan? Nah, kembali ke ini asalnya haram sampai ada dalil yang syar'i. Terus Asy-syarhu wa hadhanil aslani dzakarahuma Syekhul Islamu rahimahullahu taala fi kutubihi. Ya, dua pokok ini, dua kaidah ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya. Terus Wa dzakara anna al-asla alladhi bana alaihi al-Imam Ahmad madhhabahu anna al-asla fil adatil ibahati ibahatu fala yuhramu minha illa ma warada tahrimuhu. Terus Wa anna al-asla fil ibadatil khataru fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Hafal min ya, hafal min. Ini kaidahnya sebenarnya. Dan beliau menyebutkan bahasanya pokok yang Imam Ahmad membangun mazhabnya di atasnya. Yang pertama, annal asla fil adati al-ibahatu. Hukum asal dalam adat ya. Nanti akan sebutkan apa yang masuk adat-adat itu kebiasaan adalah
hukum asalnya adalah boleh. Fala yuharramu minha illa ma warada tahrimuhu. Subhanallah. Jadi tidak diharamkan dari adat tersebut kecuali apa yang datang dalil pengharamannya. Ya, datang dalil yang mengharamkan baru kita bilang haram. Antum coba lihat ini meja, banyak modelnya tuh. Antum mau meja miring, meja plastik, meja ini. Hukum asalnya apa? Boleh, jangan ditanya ya apa hukum, apa dalilnya, boleh. Hukum asalnya boleh. Sampai ada yang mengharamkan, oh dilarang pakai begini. Kan tidak ada dalil kita dapat mengharamkan meja model begini. Ada, boleh dapat. Dalam Al-Quran Sunnah ada. Rezeki, Ramadan, ada dalil ini mengharamkan. Bisa paham ini? Bisa paham ini? Tidak ada. Meja yang model begini, mau meja plastik, meja besi, mau merek informa, merek apa. Bisa paham ini? Itu hukum asalnya. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini satu. Yang kedua, wa annal asla fil ibadati al-hadar. Hukum asal dalam ibadah adalah al-hadar, terlarang, tidak boleh dilakukan. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa Rasul. Maka tidak disyariatkan dari ibadah-ibadah tersebut kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan. Ya Farid. Mari sudah lapar ya sudah. Ya. Ya. Senyum-senyum sedikit dulu Pak. Ya. Sabar sedikit lagi ya. Nah, ini kaidahnya ya, dicatat ya. Lanjut. Fal adatu hiya ma'tadan nasu minal ma'kuli wal ma'akili wal masyarib wa asnafil malabisi wal dhahabi wal kalam. Terus wasairi tasarrufatil mu'tadati fala yuhram minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu imma binassin sarihin aw yadkhulu fi umumin aw qiyasin sahihin wa illa fasairul adati halalun. Baik, coba lihat. Adat itu apa yang manusia biasa dengan dari makanan, minuman, ya, pakaian, datang, pergi, datang, ucapan, ya, dan seluruh apa perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Ya, itu yang kita bilang tadi. Ya, kita mau pakai baju model bagaimana, ini kita mau minum apa, makan apa, asalnya semua halal. Sampai ada dalil yang mengharam. Ya, yang tanya saya ini merek Rapid halal atau haram Ustaz? Merek JS, merek Aqua, merek apa? Itu hukum asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Paham ini? Itu merepot orang-orang yang tidak paham kaidah itu. Banyak sekali yang haramkan padahal hukum asalnya halal. Ditanya dalil pengharamnya tidak pusing, tidak tahu juga. Paham ini? Apa dalil pengharamkan ini? Tidak tahu. Pusing juga. Dan itu tadi. Ya, tidak mengerti kaidahnya. Bisa paham ini? Kata Syekh, fala yuharramu minha illa ma harramahu Allah Rasul. Maka tidak ada yang diharamkan dari adat tersebut, dari makanan, minum dan seterusnya, kecuali apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Entah dengan nas sharih, ada nas yang memang tegas, ini perbuatan haram, ini makanan haram, ini minuman haram. Amin. Ini tegas, sharih, atau dia masuk pada keumuman pengharaman. Ya. Atau qiyas yang sahih. Ini bentuk-bentuk pengharaman. Ada nasnya dalam Al-Quran Sunnah atau masuk dalam keumuman pengharaman, ya, atau qiyas yang sahih. Wa illa fasairul adati halal. Dan jika tidak ada pengharaman, maka seluruh adat itu halal. Dalilnya Wa dalilu ala halliha qawluhu ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta untuk kalian apa ini? Ma apa ini? Loading. Ma mausulah. Maknanya apa? Umum. Sudah ada di usul. Al-usul min ilmi usul. Semua yang ada di bumi, jami'an lagi, ada jami'. Tegas. Semuanya. Allah jadikan ini lakum ini maksudnya halal. Ya. Untuk kalian. Seluruh yang ada di bumi. Seluruh. Apa yang ada di bumi seluruh. Terus
Fahadha yadullu ala annahu khalaqa lana jami'u ma fil ardi jami'a ma fil ardi linantafi'a bihi ala ayyi wajhin min wujuhil intifa'i. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencipta untuk kita semua yang ada di bumi agar kita mengambil manfaat dengannya dengan bentuk bagaimanapun dari bentuk-bentuk mengambil manfaat. Semua halal. Pohon, bebatuan, pohon itu halal. Ya, sampai ada dalil yang mahram. Ya. Ini semua halal ini. Antum mau bangun di rumah apa halal? Sampai betul haram, tanahnya orang Bapak. Hah? Tanahnya orang. Paham ini? Buka beli tanahnya orang. Untuk itu asalnya halal, tapi awal dari mengharam ini tanahnya orang ini hak orang baru kita bilang haram. Paham ini? Sama ya? Jadi, ini al-adat. Asalnya apa? Hak halal. Sampai ada dalil yang haram. Terus. Wa ammal ibadatu fa inna Allah khalaqal khalqa li ibadatihi wa bayyana fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam al ibadatu allati yu'badu biha wa amara bi ikhlasiha lahu faman taqarraba biha lillahi mukhlishan fa'amaluhu maqbulun wa man taqarraba ila Allahi bi ghairiha fa'amaluhu mardudun. Nah, perhatikan. Adapun ibadah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk untuk beribadah kepada. Betul, itu memang kita dicipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah menjelaskan dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-ibadati allati yu'badu biha. Ibadah-ibadah yang Allah itu diibadahi dengannya. Wa amara bi ikhlasiha lahu. Allah perintah untuk mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada. Barang siapa yang bertaqarrub dengan ibadah-ibadah tersebut kepada Allah dalam keadaan mukhlis, ikhlas, maka amalannya diterima. Tapi barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah dengan selain ibadah tersebut, bighairi ibadah. Ya, maksudnya ibadah yang Allah telah jelaskan, Rasul menjelaskan. Dia taqarrub dengan selain itu kepada Allah, maka amalannya tertolak. Nah, itu dikatakan syarat terima ibadah dua ikhlas dan utara. Paham ini? Baik. Terus. Kama qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa sahibuhu dakhilun fi qawlihi ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lahum ya'zan bihillah. Ya, apakah mereka memiliki syarikat sekutu-sekutu yang syara'u? Syuraka ini nakirah setelah jumlah yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ma lam ya'zan bihillah. Sesuatu yang Allah tidak pernah izinkan. Jadi hukum asal ibadah apa? Haram. Sampai ada dalil yang mensyariatkan. Sama ini? Nah, kembali nih ini yang tadi. Sengaja kita selesaikan ini karena semua kembali ke asal. Ya. Jadi kalau ada orang beribadah, ya kita tanya dalilnya, kenapa kita lakukan itu? Apa dalilnya? Karena asalnya apa? Haram. Nah, tapi kalau ada orang ya minum ini, minum jus jeruk, minum jus durian, keripik usus ayam, ya dan seterusnya, keripik bayam, yang aneh-aneh untuk tiap pernah lihat, jangan tanya kau makan itu apa dalilnya. Karena asalnya halal. Malah kita tanya balik, yang makan itu bilang apa dalilnya kau mengharamkan ini, kau larang saya makan ini. Paham? Karena asalnya bisa dipahami? Ini ya kemuliaan syariat Islam. Ya. Jangan marah kalau misalnya kita beribadah, orang tanya dalilnya, itu wajar saja karena asalnya tidak boleh haram sampai ada dia. Kita jelas, saya begini karena ini dalilnya. Ya, ini kan jadi masalah karena orang kita pelihara jenggot, banyak jenggot kayak berewok. Orang kan lain-lain dia lihat. Itu kan masih mereka bertanya. Ya, tidak usah cerita di belakang, tanya saja. Apa dalilnya Ustaz? Masa kita pelihara jenggot? Kan enak kita jelaskan. Nabi bersabda begini. Ahful liha. Paham ini?
Kenapa kita potong kumis tak? Nah, paham ini? Kan kita bisa jelaskan, ada dalilnya. Bisa paham ini? Ada dalilnya. Dan itu ibadah. Paham ini? Oke, cukup dulu. InsyaAllah nanti besok ya kita baca satu atau dua. Besok insyaAllah saya masuk, tapi tidak bisa lama ya karena bisa ada daurah. Oke. Jadi ini tolong dihafal ini ya. Jadi ada sekitar 4 kaidah atau 5 kaidah ya. Paham ini? Yang pertama, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Satu. Kemudian yang kedua, wal aslu fi miyahinal tahara wal ardi was thiyabi wal hijarah. Ini dua. Kemudian wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji'al hillu. Tiga. Yang keempat, wal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Sudah berapa ini? 4. Yang kelima, walaysa masyru'an min al umuri ghairul ladhi fi syar'ina madhkur. Misalnya ini 5. Paham ini? Jadi satu kaidah pokoknya, yang 4 ini pendukunnya, yang usul ini yang saya bilang tadi. Hukum asal. Mana? Karena itu yang yakin. Yang al-asal itulah yang yakin. Sampai betul-betul jelas, nyata, yang memalingkan asal tersebut. Ya, situ mi al-yakinu la yazul bisyak. Al-yakin itu asalnya. La yazul bisyak. Jadi kalau ada keraguan yang menyelisih asal, kita kembali ke asal. Asalnya suci, ragu najis, asalnya suci. Ya. Asalnya tidak disyariatkan, ragu disyariatkan, asalnya tidak disyariatkan. Begitu. Repot-repot. Jadi syariatkan saja belum habis amalkan. Ya, dan seterusnya dari penerapan kaidah ini. Ilahuna subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka